Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di sesi diskusi manajemen proyek, khususnya pada bidang teknologi informasi. Sekarang ini kita akan coba untuk secara singkat saja mendiskusikan salah satu knowledge area yang tergolong agak lumayan baru, yakni manajemen resiko di dalam proyek. Oke, ini beberapa target yang kita harapkan bisa tercapai setelah mempelajari manajemen resiko dalam proyek. Ya, first thing first tentunya paham betul apa itu resiko, kemudian arti penting kenapa resiko perlu kita manage, dan yang tidak kalah penting juga adalah proses yang kita lakukan dalam memanage resiko. Oke, masuk ke topik definisi. Ya, seperti kita ketahui bahwa salah satu kriteria dari project itu adalah melibatkan dengan erat sekali atau kuat sekali ketidakpastian. Nah, uncertainty sebagai aspek yang menjadi penciri pada sebuah proyek ini pun tidak hanya bisa kita biarkan karena seolah-olah kita menerima ketidakpastian itu. Nah, salah satu aspek ketidakpastian yang dibidangi pada sebuah pengetahuan inilah yang kita kenal dengan manajemen resiko. Resiko sendiri secara umum merupakan situasi atau keadaan di mana sesuatu yang buruk itu possibly akan terjadi pada kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Ya, walaupun jika diamati dengan seksama, beberapa resiko bisa kita artikan sebagai resiko positif, bukan selalunya resiko negatif. Tapi dalam konteks di sini, kita akan mencoba untuk memfokuskan pada resiko di mana tadi kemungkinan-kemungkinan dari sebuah kejadian atau situasi yang menjadikan proyek akan terhambat. Nah, manajemen resiko sendiri bidang keilmuannya masih tergolong baru, sehingga tidak salah tentunya jika ada definisi yang mengatakan bahwa manajemen risiko adalah seni dan ilmu. Ya, seni mungkin turunan dari experience, dari keterampilan yang didapatkan oleh seseorang yang berkutat pada hal-hal yang sama, sehingga mereka bisa menentukan bagaimana menangani sebuah risiko. Namun demikian, sebagai sebuah koridor keilmuan, maka dibutuhkan tentunya pemahaman yang pasti tentang risiko. Nah, jadi sesuai dengan definisi yang tampak pada slide, manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, serta merespon risiko sepanjang proyek sedang berjalan. Oke, nah seperti tadi yang disampaikan bahwa knowledge mengenai risiko ini tergolong masih belum begitu matang, sehingga banyak sekali dalam proyek manajemen risiko ini sering di nomor duakan ya. Namun demikian sebenarnya kalau kita melihat pada kenyataannya, jadi pemanfaatan manajemen risiko dengan tepat pada sebuah proyek itu membuka kita peluang untuk meningkatkan keberhasilan proyek. Ya, masih ingat tentunya case yang dulu kita pernah pelajari yang menggunakan skor terbobot. Nah, ini merupakan cara untuk menentukan proyek mana yang akan kita kerjakan. Namun karena waktu itu kita diskusi lebih kepada cost, jadi diskusi kita banyak lebih pada aspek biaya. Tapi kalau tidak salah, saya juga menyelipkan tentang kriteria ketidakpastian.
Jadi ketidakpastian pun perlu kita beri skor, perlu kita boboti, sehingga ketidakpastian itu atau resiko ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan pemilihan proyek yang sesuai. Oke, bisa diperhatikan pada tabel ini. Jadi ini adalah tabel implementasi knowledge area di beberapa bidang industri. Nah, implementasi itu diukur dari tingkat maturity-nya atau tingkat kematangannya, di mana 1 dianggap sangat-sangat tidak matang, dan 5 dianggap tingkat kematangan yang cukup tinggi. Nah, pada bagian scope, ya, jadi knowledge area di management scope misalnya, itu di bidang engineering, telekomunikasi, IS, dan high-tech manufaktur, itu telah mendapatkan atau telah mencapai kematangan yang cukup tinggi. Rata-rata sudah jelas di atas 3. Bahkan mungkin hampir semua knowledge area itu sudah ada di rata-rata di atas 3. Namun demikian bisa kita perhatikan bahwa manajemen risiko ini ada pada tingkat yang cukup rendah di hampir semua aspek, nilainya di bawah 3 semuanya. Ya, ini sekedar paparan yang menunjukkan bahwa tingkat maturity knowledge area mengenai manajemen risiko itu terbukti masih sangat rendah. Ya, riset ini sendiri sudah dipublikasikan di tahun 2000. Jadi mungkin 20 tahun sekarang ini, ya ini perlu kita cek lagi apakah ada penjelasan mengenai perkembangan kematangan knowledge area di berbagai bidang. Oke, dari sejumlah penelitian didapati fakta-fakta yang menunjukkan bahwa manajemen risiko secara umum membawa kebaikan pada sebuah proyek. Satu buah survei yang dilakukan di kisaran tahun 2000-an itu menunjukkan bahwa 80% dari responden menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik itu memungkinkan mereka melakukan antisipasi terhadap permasalahan atau mungkin pencegahan dari terjadinya sebuah masalah. Kemudian 60% diantaranya juga menyatakan bahwa manajemen risiko yang baik menghindarkan mereka dari sejumlah kejutan-kejutan, jadi surprise. Bahkan 47% diantaranya menyatakan penanganan risiko dengan lebih baik itu meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi. Kemudian sejumlah keuntungan yang lain secara umum, yang berikutnya adalah memenuhi komitmen dari customer, kemudian menghindari atau mengurangi terjadinya schedule slip, ya. Jadi jadwal deliverable dari project yang disampaikan terlambat itu bisa terkurangi. Demikian juga dengan cost yang overrun. Ini jumlah keuntungan yang didapat apabila project menerapkan manajemen risiko dengan baik. Nah, ini mungkin seperti tadi yang di awal. Secara umum, risiko didefinisikan sebagai possibility hilangnya atau cederanya human value dari sebuah kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, risiko negatif ini meliputi pemahaman terhadap potensi munculnya permasalahan yang kemungkinan bisa menghambat berhasilnya sebuah proyek. Ya, beberapa bahkan menyebutkan mengelola risiko ini seperti investasi, atau mungkin kita bisa menyamakan dengan produk asuransi. Jika kita mengikuti satu buah produk asuransi, biasanya memang kalau tidak terjadi klaim, misalnya kita asuransikan mobil kita, kemudian selama masa asuransi tanggungan berjalan, maka kita harus membayar premi setiap bulannya. Ketika premi itu kita bayarkan, dan sampai di akhir batas waktu asuransi itu misalnya tidak terjadi klaim, seolah-olah kita memang rugi. Kita sudah membayar, tetapi kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, tentunya hal ini bisa
dimaknai seperti investasi. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan dalam tanda petik adalah apabila terjadi klaim. Suatu ketika mobil kita kecelakaan, maka kita tidak perlu membayar perbaikan sebesar jumlah perbaikan yang kita tanggung apabila kita tidak menggunakan asuransi. Ya, diharapkan semua kerusakan itu akan di-cover oleh asuransi. Nah, keuntungan yang kita dapatkan pada asuransi ini dapat kita analogikan sebagai salah satu manajemen risiko, di mana kita tidak bisa menghindari kecelakaan, dalam artian namanya kecelakaan memang benar-benar tidak bisa dihindari. Kita sudah berhati-hati, tapi kemudian pengguna jalan yang lain tidak berhati-hati, berdampak pada kecelakaan. Nah, kita bisa mengurangi resiko biaya yang kita keluarkan untuk perbaikan bisa di-cover oleh asuransi. Jadi inilah salah satu sudut pandang yang menyebutkan bahwa pengelolaan risiko itu sama halnya seperti investasi pada sebuah produk asuransi. Nah, namun demikian, tadi juga sudah kita sampaikan bahwa ada kemungkinan juga sebuah risiko itu adalah hal-hal yang positif, yakni sebuah kejadian atau hal-hal yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya, tetapi hal-hal tersebut membawa arti positif atau peluang. Jadi, namun secara umum, kalau kita perhatikan dari sudut pandang jenis risiko, kita bisa mengetahui bahwa tujuan dari manajemen risiko project ini adalah semaksimal mungkin meningkatkan risiko positif dan semaksimal mungkin mengurangi munculnya risiko negatif.